Pak Syarif, salah satu hal yang tadi Pak Syarif katakan untuk meningkatkan literasi, kalau kita lihat Perpusnas sudah memberikan program-program yang sangat baik dengan menyediakan banyak layanan agar semua masyarakat bisa mengakses buku. Lalu bagaimana Pak jika masyarakat yang masih di daerah-daerah terpencil, dari Perpusnas menyediakan ada e-book, tapi mereka untuk internet pun sebenarnya susah. Ini bagaimana caranya agar mereka tetap bisa baca? Ya, yang pertama kami ingin menginformasikan satu berita baik dalam arahan Bapak Presiden tentang pengadaan barang dan jasa. Di situ kesempatan pertama Bapak Menko Info, Pak Joni Plate pidato dan rencananya 2023 insya Allah semua desa terjangkau dengan internet. Ini adalah berita baik dan saya kira ini adalah perhatian fokus pemerintah. Untuk mensiasati selama 5 tahun terakhir memang kami dari Perpustakaan Nasional secara terbatas ya, sekali lagi terbatas memfasilitasi semacam stimulan buku ke daerah-daerah perbatasan, daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah transmigrasi, baik yang kami antarkan dalam bentuk buku-buku komunitas maupun yang kami fasilitasi dengan motor perpustakaan keliling dan mobil perpustakaan keliling. Jangkauan negara kita ini kan sangat luas ya, bisa dibayangkan kurang lebih di 80.000 desa dan kelurahan. Tentu jangkauan kita sangat terbatas untuk itu, karena itu masih terasa. Karena itulah yang menjadi prioritas kami ketika ikut dalam pembahasan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, fokus kami agar diakomodir hadirnya Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota untuk bisa menjembatani, mewakili pemerintah pusat di sana dan juga memikirkan kebutuhan bahan bacaan. Nah, tentu saja sayang sekali bahwa sampai hari ini belum terlalu banyak kabupaten kota yang memiliki anggaran yang cukup signifikan untuk pengadaan bahan bacaan yang baru untuk masyarakatnya. Kenapa? Karena orientasinya semuanya masih berorientasi pada pembangunan fisik, dan ini juga tidak bisa disalahkan karena memang kondisi geografis Indonesia yang medannya sangat berat, apalagi kalau daerah timur seperti Papua, Kalimantan yang harus menembus Gunung Batu dan hutan-hutan seperti itu memerlukan biaya yang sangat besar untuk infrastruktur. Jadi adalah kondisi yang paling dipakati. Tapi saya kira kembali kepada substansi kita. Selama buku banyak dicetak, selama banyak penulis, maka ruang untuk masyarakat mendapatkan itu saya kira bisa harapannya semakin besar. Karena itu kami sekali lagi mengajak perguruan tinggi, para mahasiswa, terutama para profesional yang ada di sana untuk menuliskan ilmu-ilmunya yang tentu saja itu sangat berharga, dan mudah-mudahan buku semakin banyak terbit di Indonesia dan kita juga punya kebijakan bagaimana buku itu didistribusi dan sampai ke masyarakat, terutama yang tentang Indonesia. Saya kira tidak lagi kita mengharapkan ada orang di wisuda di suatu daerah tapi dia belum pernah memahami tentang potensi sumber daya alam daerah di mana dia di wisuda, sehingga mungkin di pikirannya bagaimana menjadi tenaga kerja. Coba bayangkan kalau Indonesia yang negaranya sangat kaya, sangat subur, tapi harus menjadi TKI di Gurun Sahara yang mungkin hanya melihat hujan 5 atau 10 kali dalam setahun. Ini kan sebenarnya dari segi ini saja kita sudahnya. Iya. Banyaknya penulis dan banyaknya buku yang dicetak itu salah satu cara untuk meningkatkan literasi ya Pak Syarif. Nah, kalau menurut Pak Syarif kurang berarti dengan kata lain kurangnya penulis di Indonesia. Apa yang mengakibatkan kurangnya penulis di Indonesia sendiri? Apakah profesi penulis sebenarnya karena kurang menjanjikan atau ada yang melatar belakang yang lainnya? Nah, ini rumit ya, karena kan kalau di filosofinya kita, kalau Anda tidak baca, mustahil Anda jadi penulis. Maka tantangannya, kalau saya dulu masih mengajar di kampus, saya tidak pernah memberi ujian kepada mahasiswa saya. Selalu mahasiswa itu dengan mata pelajaran, mata kuliah yang saya pegang itu, dia harus baca dan dia harus membuat resumenya. Bahkan ketika saya mengajarkan misalnya literatur sekunder dan sebagainya itu, sampai pada kamus, anak itu saya suruh bikin kamus. Dulu ada mahasiswa saya dari Nusa Tenggara Barat ya, dari Bima.
Pak, saya bikin kamus apa? Ya udah, kamu bikin bahasa Bima untuk bahasa daerah, bahasa Indonesianya dan bahasa Inggrisnya. Saya minta kamu membuat 4.000 kata. Begitu Hmm. selesai saya kasih nilai A. Saya kasih nilai A. Tidak ada ujian. Hmm. Jadi saya tidak pernah memberikan ujian kepada analis kecuali bagaimana dia membuat apa yang dipelajarinya. Jadi kalau misalnya sarana bibliografi, oh dia harus membuat bibliografi. Hmm. Misalnya berapa buku dia kumpulkan, dia bikin dan kemudian dijilid, itu hasilnya pasti nilainya A. Alhamdulillah anak itu saya ketemu dia jadi pegawai negeri di perpustakaan di Palembang. Kemudian saya ke Banten, dia bilang saya dulu mahasiswanya Bapak di sana. Kira gitu. Iya, mungkin cara ini bisa ditiru oleh pengajar-pengajar lainnya ya Pak, supaya kita banyak mendapatkan buku-buku dan penulis-penulis juga. Karena sebenarnya berbagi ilmu itu bisa membuat Indonesia semakin meningkatkan literasinya, seperti itu ya Pak. Pak Syarif, kan kita tahu bahwa sebenarnya e-book itu sekarang sudah lagi tren karena banyak pengaksesan melalui smartphone itu lebih gampang. Tapi kalau kita lihat sebenarnya e-book ini lebih gampang, tapi buku sendiri tidak kurang peminatnya. Karena setiap pameran-pameran pun masih banyak masyarakat atau anak-anak khususnya kaum milenial yang datang untuk lebih memilih buku yaitu secara fisik. Ini sebenarnya apa yang membuat hal ini terjadi, Pak? Ya, jadi pilihan membaca buku cetak atau digital itu adalah menyangkut masalah selera. Hmm. Dan juga umumnya ada kaitannya dengan pengalaman semasa kecil. Saya jujur, kalau saya ditanya, Pak Syarif suka baca buku digital, saya dengan semua staf saya itu tahu kalau saya apapun harus di print. Buku cetak karena saya lebih leluasa karena itu adalah dunia saya pada saat kecil. Meskipun demikian, sewaktu-waktu saya mencari di internet karena keperluan. Misalnya hari ini diundang sama Mbak Gemis, ya saya harus cari di internet kan tidak mungkin lagi kan seperti itu. Tapi kalau ada pertanyaan perlu nggak buku cetak, perlu nggak perpustakaan di era digital, itu yang harus saya jawab bahwa jangan ditanya itu karena Undang-Undang 43 2007 tentang perpustakaan di dalam mandatorinya perpustakaan itu diwajibkan menyediakan cetaknya bagi yang mau datang offline, disiapkan digitalnya bagi yang mau membaca melalui internet, dan disiapkan elektroniknya bagi para profesional yang mungkin ingin membuat paper waktunya hanya 1 jam. Ya kalau hanya waktu 1 jam untuk menghasilkan paper 25 halaman tanpa buku elektronik mustahil. Karena saya ingin menjelaskan kepada kita semua ada 3 tingkatan, yaitu buku cetak di scanner itu menjadi buku digital, dan yang lain buku elektronik. Kalau buku elektronik sudah percetakan itu memang sudah lain. Itu umumnya jurnal-jurnal ilmiah bertaraf internasional, sehingga kita bisa mencari kata kunci dan dari buku yang tebalnya 700 halaman dalam waktu 30 menit kita bisa menemukan 25 halaman paper yang merangkum semua itu dengan kata-kata kunci yang kita masukkan di situ. Itu namanya buku elektronik dan itu ada di kita. Iya. Ya. Ya baik, Pak Syarif, sebenarnya berarti tergantung filosofi dan selera ya Pak kalau kita ingin membaca digital ataupun buku secara fisik.